Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, Wuling Bingo EV, mobil listrik yang sangat laris ya di tahun 2024 ya. Dan kalau kita menunggu informasi dari dari produsen, kita mau tahu nih, tanya-tanya apa sih kelemahannya untuk mobil ini, maka Anda pasti tidak akan mendapatkan jawaban. Karena apa? Ya produsen, para penjual tidak mungkin lah dia akan mengkulik ini punya kekurangan apa, karena mereka harus menjual sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, laku sekeras-kerasnya. Maka yang bisa menyampaikan keluhan-keluhan kekurangan itu adalah para penggunanya yang sudah menggunakannya. Oke teman-teman, kita simak. Dia punya kekurangan tapi tentu punya kelebihan-kelebihan. Oke, kita simak kekurangannya apa aja langsung dari penggunanya. Ini rangkumkan 5 kekurangan yang kami rasakan selama setahun terakhir dan yang cukup banyak kami dengar dari sesama pengguna Wuling Bingo di Indonesia yang tergabung dalam Wuling Bingo EV Club Indonesia. Yang pertama, itu adalah mengenai build quality, terutama di eksteriornya. Eksterior kalau dilihat desainnya emang oke banget menurut kami. Tapi secara kualitas pengecatan, secara kualitas pernis, ini kelihatan sangat tipis. Makanya ketika dibawa di jalan tol misalkan atau di jalan raya, kemudian ada kerikil-kerikil yang mental ke sini, ke kap mesin, banyak sekali road chip atau stone chip yang membekas di sini. Atau bahkan sesimpel apakah tersenggol motor atau kendaraan lain, ini sangat mudah untuk lecet. Makanya setahun terakhir pun ini sudah ada bagian yang kita repaint. Kelemahan kedua dari Wuling Bingo EV ini adalah kualitas dari interiornya sendiri. Yang pertama itu dari kualitas plastik partnya ini terasa cukup tipis ya, dan cukup banyak plastik partnya, dan beberapa pengguna juga sudah mengeluhkan ada plastik part di samping jok itu yang patah, tapi syukurnya itu bisa diklaim waranti waktu itu ya. Kemudian di tengah sini pun yang berwarna piano black juga terlihat cukup mudah tergores. Ini sudah mulai tampak gores-gores halus gitu ya, baret-baret halusnya. Dari kualitas interior ini juga ketika berkendara kami rasakan kekurangannya adalah kekedapan kabinnya. Road noise gitu ya, vibration dari guncangan-guncangan juga sangat terasa ketika berkendara menggunakan mobil ini. Oke, masalah kualitas ini sebenarnya kelemahan yang sudah sejak dahulu ya. Sejak dahulu tuh terkenal kalau Cina itu membuat produk memang masih mengandalkan kuantitas ya, jumlah sebanyak-banyaknya. Jadi dia itu akan menciptakan produk sebanyak mungkin ya, produksi massal banyak sehingga dia bisa untung dengan penjualan yang besar. Dengan agak kurang bagian dari kualitasnya. Oke, tapi ini kita ceklah ke depan ini kira-kira sampai 5 tahun yang akan datang seperti apa, bahkan 10 tahun yang akan datang seperti apa, karena mobil pendahulunya kayak punya Honda, Toyota itu ya cukup baik ya untuk kualitasnya, itu dipakai sampai puluhan tahun itu masih oke, bahkan cat itu masih bagus dalam penggunaan 5 sampai 10 tahun. Wuling Bingo ini baru setahun umurnya. Kami gunakan memang hampir tiap hari sejauh 30.000 km yang biasanya ditempuh oleh kendaraan biasa itu sekitar 1,5 tahun ya kurang lebih ya, dimana hitungannya 20.000 setahun. Ini kaki-kakinya sudah ada beberapa yang cukup bermasalah. Kemarin kami sempat klaim untuk rack steering, tapi ternyata belum hilang semua bunyi-bunyinya. Setelah ini kami akan bawa kembali ke bengkel resmi untuk dicek lagi, karena dari kaki-kaki masih ada suara duduk-duduk walaupun cuma sedikit. Kelemahannya yang keempat, itu adalah bicara mengenai, ini sebetulnya komitmen dari produsen ya. Yang keempat ini adalah charger GBT, yang biasanya memang digunakan oleh kebanyakan produk Cina, tapi di Indonesia kebanyakan juga. Nah, REV dan juga Cloud EV, ABC ya dari Wuling, itu masih menggunakan charger GBT, walaupun nantinya katanya akan diubah menjadi CCS Type 2 nih. Entah kapan akan diupdate-nya ya, kayaknya sih segera. Nah, dengan komitmen Wuling sebelumnya, yang mereka berjanji di tahun 2024 ini sudah akan membangun 100 titik GBT charger untuk yang DC, tapi belum tercapai di 2024, sehingga memang cukup banyak juga nih penggemar Bingo yang puas dengan produknya, tapi tidak merasa puas secara komitmennya, sehingga ya mudah-mudahan segera ada update ya dari Wulingnya. Kelemahan kelima dari Wuling Bingo EV ini adalah program penjualan atau gimmick penjualan dari ATPM-nya sendiri atau SGMW, di mana akhir 2023 early adopter, pembeli-pembeli pertama sudah membeli Wuling Bingo EV ini dengan harga range ya dari 317 sampai dengan 300 besar, hampir 400 jutaan. Saya beli mobil ini 317 juta, AC dengan jarak tempuh 333 km. Sekarang, setahun kemudian, 317 juta atau bahkan bisa di bawahnya, itu sudah bisa dapat yang 410 km dengan charger AC dan DC. Kalau dibilang gondok, ya gondok banget sih. Udah gitu, sekarang Anda yang beli Wuling Bingo EV ini juga akan mendapatkan dongle, USB dongle untuk Apple CarPlay dan juga Android Auto secara gratis. Kemudian adaptornya juga sudah mendapatkan nanti ya untuk yang DC charger GBT to CCS2. Walaupun memang ada beberapa charger atau charging device yang sekarang tuh sudah nggak bisa nerima adaptor dari DC GBT ke device-nya mereka. Jadi harus pilih-pilih juga ya untuk chargernya.
Secara keseluruhan, Wuling Bingo EV ini memuaskan bagi kami, termasuk juga untuk after sale service-nya, di mana kami sudah 30.000 km menggunakannya selama setahun terakhir. Servis selalu memuaskan, apalagi mobil ini memang mendapatkan free service spare part selama 15,5 tahun. Jadi ya bisa sebagai feedback lah ya dibandingkan kekurangannya tadi. Oke teman-teman, overall masih memuaskan ya. Jadi walaupun disampaikan tadi ada 5 kekurangan dia merasa kurang ya, tapi overall ini masih sangat memuaskan. Oke, semoga informasi bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.